Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada dan menyaksikan video saya. Yang saya hormati Bapak Ardita Lutfiarta MKom selaku dosen mata kuliah Literasi Informasi. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Ardana, NIM A11 2020 12431. Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tugas literasi informasi, membuat laporan yaitu aplikasi berbasis web informasi dan layanan kesehatan menggunakan framework Laravel. Kebetulan laporan ini saya ambil dari laporan MSIB saya yang telah saya ikuti di semester ini. Nah, sebelum saya presentasi menjelaskan tentang laporan saya ingin menampilkan terlebih dahulu ini laporan saya yang sudah saya turnitin, dan hasil dari turnitinnya yaitu tingkat similarity saya yaitu 25%. Jadi sudah diperbolehkan karena batasnya adalah 30% untuk similarity-nya. Jadi insya Allah saya sudah bisa untuk mengumpulkan tugas ini. Lalu untuk laporan akhir saya di sini. Nah, jadi laporan ini di laporan akhir mata magang dan studi independen bersertifikat ini saya membuat laporan yaitu tentang proyek akhir saya. Nah, saya membuat aplikasi yang berbasis web informasi dan layanan kesehatan menggunakan framework Laravel. Nah, kemudian di mitra saya itu ada di PT Nurul Fikri Cipta Inovasi atau NF Komputer. Nah, jadi laporan ini terdapat penjelasan tentang apa itu program MSIB, kemudian tentang mitra yang saya ikuti yaitu di PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Kemudian juga ada penjelasan tentang aplikasi yang telah saya buat yaitu aplikasi berbasis web. Nah, ada latar belakang proyek akhir saya, kemudian ada proses pelaksanaan proyek akhir saya. Nah, dan yang terakhir adalah hasil dari proyek akhir ini. Jadi di MSIB ini saya sudah membuat proyek akhir gitu kan. Buat proyek akhir yang saya buat ini tentang aplikasi berbasis web. Nah, jadi ini tentang laporan saya ada 56 halaman. Ada pendahuluan, ada latar belakang, kemudian ada di bab 2 ada penjelasan tentang mitra yang saya ikuti di PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Kemudian di bab 3 tentang laporan proyek akhir saya gitu. Nah, kemudian di bab selanjutnya ada tentang referensi, penutup, kemudian juga ada lampiran-lampiran yang sudah saya lampirkan seperti dokumen SRS, ada log activity dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini untuk laporan saya. Oke, langsung saja saya akan presentasikan dari proyek akhir saya. Nah, oke. Nah, ini ada introduction-nya. Jadi, di zaman modern saat ini, semua itu pasti berkembang pesat. Bukan hanya di bidang pendidikan atau dunia industri, melainkan dunia kesehatan juga mulai berkembang pesat. Hal ini bisa kita lihat dari kebutuhan masyarakat akan informasi dan layanan kesehatan. Hal ini yang mendorong kami untuk membuat aplikasi yang berbasis website yang bergerak di bidang informasi dan layanan kesehatan dengan tujuan bisa membantu masyarakat untuk memenuhi informasi dan layanan kesehatan. Nah, kemudian ada latar belakang. Nah, di laporan saya itu terdapat 4 laporan, ada 4 latar belakang ya. Yang pertama tentang MSIB. Nah, MSIB itu apa? MSIB adalah magang studi independen bersertifikat. Jadi di MSIB ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar kampus gitu. Di luar kampus namun tetap diakui di kampusnya masing-masing, sehingga setelah mengikuti program MSIB ini selama 1 semester mereka akan mendapatkan nilai, dan nilai itu akan dikonversikan di kampus masing-masing dengan maksimal konversi 20 SKS gitu. Nah, di MSIB ini bertujuan untuk mengasah skill gitu kan, dimana nanti di studi independen ini mahasiswa akan fokus belajar pada satu bidang. Nah, seperti saya mengambil full stack web developer. Jadi selama 1 semester itu saya akan mempelajari tentang full stack web developer tanpa ada mempelajari yang lainnya gitu. Jadi kita lebih terfokuskan. Ini adalah program dari Kemendikbudristek. Kemudian yang kedua adalah NF Komputer. Nah, apa sih NF Komputer itu? Jadi NF Komputer itu adalah lembaga IT training solution ya. Jadi di NF Komputer ini melayani kursus ya, kursus pemrograman, entah itu bahasa pemrograman apapun itu di NF Komputer melayani. Nah, kemudian yang ketiga tentang aplikasi. Nah,
Aplikasi adalah suatu subkelas dari perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Aplikasi mempunyai beberapa fitur tertentu yang dibuat oleh programmer untuk kebutuhan tertentu dan dengan tujuan dapat diakses oleh pengguna. Nah, itu dari aplikasi. Lalu apa sih Laravel itu? Jadi Laravel itu adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang sumber terbuka menggunakan konsep MVC itu, Model View Controller. Jadi Laravel ini sangat berfungsi sekali buat back end develop gitu kan. Karena untuk membuat aplikasi pasti membutuhkan back end. Nah, back end ini untuk lebih aman lagi dan lebih mudah. Nah, ini menggunakan framework Laravel gitu. Nah, untuk project akhir saya ini saya berikan nama aplikasi Yuk Sehat. Nah, Yuk Sehat adalah aplikasi berbasis website informasi dan layanan kesehatan. Jadi aplikasi ini memiliki fitur unggulan yaitu informasi literasi kesehatan, cek dokter, pesan obat, dan juga check-in rumah sakit. Nah, kemudian apa sih tujuan dari aplikasi ini dibuat? Yang pertama adalah untuk memberikan informasi kesehatan kepada user. Kemudian ada user dapat konsultasi secara langsung kepada dokter melalui chatting. Yang ketiga ada user dapat pesan obat secara online. Yang terakhir adalah user dapat melakukan check-in rumah sakit. Nah, kemudian ini adalah hasil dari proyek akhir saya. Yang pertama ini adalah halaman home. Oke. Oh yes, maaf teman-teman. Jadi di presentasi ini saya tidak akan menampilkan semua fitur yang ada di website saya, tapi di sini saya hanya akan menampilkan dari fitur-fitur utama dari aplikasi ini. Nah, ini adalah halaman home ya. Jadi teman-teman ketika membuka aplikasi yang pertama kali ini, yang muncul adalah halaman home atau halaman awal. Nah, kemudian ada halaman informasi kesehatan. Ini teman-teman. Nah, jadi di halaman informasi kesehatan ini teman-teman bisa mencari informasi kesehatan apapun di halaman ini, entah itu tentang jenis penyakit atau cara penyembuhannya ataupun tentang akibat-akibat dari penyakit ini, sebabnya apa. Nah, ini di halaman informasi ini sangat lengkap itu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah halaman pesan obat. Nah, jadi teman-teman di sini bisa melakukan pesan obat dimanapun dan kapanpun melalui online gitu teman-teman. Nah, jadi di sini akan disajikan banyak obat gitu kan, banyak obat. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih obat yang teman-teman inginkan, kemudian bisa di check out. Nah, ini konsepnya hampir sama dengan Shopee. Namun kalau Shopee itu kan meluas. Namun kalau yang ini hanya terbatas untuk pesan obat saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah halaman rumah sakit. Jadi rumah sakit ini teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang rumah sakit yang ada di Indonesia. Nah, jadi di halaman ini lengkap sekali rumah sakit yang ada di Indonesia sehingga teman-teman tidak usah bingung-bingung untuk mencari rumah sakit yang ada di Indonesia. Nah, ketika teman-teman melakukan klik dari rumah sakit ini, teman-teman akan diberikan penjelasan detail tentang rumah sakit. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan check-in rumah sakit untuk memilih kamar yang ingin teman-teman inginkan gitu. Kemudian adalah halaman chat. Nah, halaman chat ini adalah untuk melakukan chat kepada dokter. Jadi teman-teman jika ada keluhan apapun bisa melakukan chat dokter ke di halaman ini atau di website ini. Nah, oke teman-teman, jadi itu hasil project dari fitur utama kami. Kemudian kesimpulan dari laporan saya ini adalah dan juga project akhir saya ini adalah aplikasi Yuk Sehat itu sangat bermanfaat bagi pengguna karena fitur yang disajikan sangat lengkap dan mudah untuk dimengerti, serta bermanfaat bagi pengguna ketika sangat membutuhkan layanan kesehatan secara online. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya dan juga presentasi saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang ataupun kesalahan, baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan teman-teman bisa komen. Jika ada kekurangan, kritikan silakan di komen. Saya sangat terbuka untuk memperbaiki diri saya sendiri. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.